Oke guys, jadi kita akan ngebahas BTC ya. Ini lagi bener-bener turun dan di sini gua akan mungkin breakdown mulai dari awal-awalnya banget lah. Jadi simpelnya ini BTC ngebuat struktur yang downtrend di sini. Ini ada low, ada high, makin turun di sini. Ya, gitulah. Ini makin turun, makin turun, makin turun sampai akhirnya di sini nih low terakhir yang dia form di sini akhirnya ngebuat high baru. Ini kita bisa bilang di sini. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut tentang ini nih. Karena ini mungkin agak sedikit complicated. Mungkin terlihat ini mungkin shift, tapi sebenarnya masih ada agak ribet ada di sini nih. Jadi kita akan mungkin bahas. Jadi pertama ini struktur lagi downtrend ya. Nah lalu di sini gue pengen nandain di minggu ini hari Senin. Di hari Senin high yang paling tertingginya ada di sini 17 ya, lupa gue. Oke, di sinilah. Oke, ini kita Monday high-nya di sini. Ini Monday high di sini dan Monday low di sini. Oke. Ini kedua nih. Nah, di sini mungkin agak sedikit ribet tapi ini ada liquidity. Kenapa Monday high dan Monday low ini penting? Karena banyak liquidity numpuk. Biasanya tuh di bawah Monday low sama Monday high. Makanya kalau kalian di sini nih kayak stop hunt liquidity di daerah sini. Dan gua akan kasih lihat chartnya. Oke, kita delete dulu. Oke, kita cari dulu BTC. Ada whale alert anjir. Oke, weekly time frame. Oke, di sini gua mark Mandela di sini kan. Nih kalian bisa lihat di sini ada liquidity yang banyak di bawah Mandela-nya persis di sini. Nah, tapi kenapa mungkin mantul di sini? Gua karena di sini ada liquidity juga guys, walaupun nggak persis di bawah Mandela tapi di bawah Mandela ada liquidity banyak. Tepatnya di sini tuh kalau kalian bisa lihat. Di sini gue juga mention ini bukan ajakan untuk Telegram ke gue ya, tapi di sini gue sempat journaling bahwa ada Binance Liquidity Pool sama Bybit Liquidity Pool dan makanya ini mantul. Kalian bisa lihat ini setelah ngambil liquidity poolnya langsung mantul ke atas. Jelong. Oke. Jadi intinya ini ngambil liquidity dulu, terus dia reclaim Monday range, area Monday. Jadi dia akhirnya dia nembus kayak nembus resisten di sini dan akhirnya balik ke sini. Oke, well. Oke, jadi apakah ini bisa dibilang market structure shift? Gue mungkin akan coba untuk breakdown di sini. Ini dari pandangan gue, entah gue memperibet ini atau gimana, tapi ini pandangan gue sendiri. Jadi kan ini tinggi kan. Ini kan kita bahas di lower time frame ini mungkin kelihatan kayak konsolidasi doang. Tapi kan ini tinggi nih. Ini kan tinggi dong. Berarti ini tinggi lebih rendah. Kalau dari lower time frame seperti itu kan. Nah dia turun akhirnya. Dia nggak buat rendah juga. Nah sampai di sini dua titik ini. Pas di sini dia retest gitu. Atas tak 0,5. Baru lanjut turun. Ngedeviasi ini. Lalu akhirnya naik. Dan sekarang kita ngedeviasi yang ini. Gantian. Nah, eh jadi menurut gua hike di sini nih sebenarnya cuma internal retest doang. Jadi kayak ini ada kayak gimana ya? Jadi pokoknya kita masih ranging lah di sini. Jadi ini belum bisa dianggap sebagai market structure Steve. Tapi indikasi untuk perubahan tren mungkin menurut gue bisa gitu. Karena
di dalam range. Kalau kita ngebrok 0,5 ini kan berarti harusnya kan seperti ini. Jadi menurut gue ini bukan hike yang bener-bener hike seperti ini. Jadi mungkin agak beda sama yang di sini-sini karena ini kan bener-bener moncong gitu ya. Hike-nya ini bener-bener kelihatan jelas dan nggak ada internal. Ini kasusnya hampir sama mungkin seperti di sini ya, dimana nih high, low, ini deviate, dan ini retest. Mungkin kalau kita taruh di sini, tuh kan dia retest juga di sini. Gue bukannya pengen jadi bear boy ya, tapi ini kan cuman analisa gue. Jadi ini kasusnya hampir sama seperti ini, tapi mungkin ini lebih kecil gitu ya. Jadi ini high, ini low, dia ngedeviasi di sini, balik ke 0,5, tapi turun lagi. Nah ini makanya ini pertama kali kita ngelihat bahwa 0,5 di sini tembus. So it could be a long. Tapi bedanya di sini kan high kan nggak ketek nih. Biasa tuh kalau dari dalam range itu kalau misalkan high ketek tuh biasanya tuh kan turun dulu ke 0,5 mungkin baru buat setup ke atas dulu. Uh, Makanya mungkin di sini agak sedikit argumen menurut gua. Kenapa BTC ini mungkin belum aja market strategy tapi kita masih ranging. Dan menurut gua ya bukan juga menjadi bear boy tapi untuk sekarang sih gue masih sideline. Tapi gue lebih ke long, lebih memprediksi bahwa harganya mungkin ngelong gitu karena uh, simple setup sih, simple perspektif dari gue. Kita kayak gini konsolidasi, ngedeviasi, konsolidasi di sini, naik. Jadi kayak buat head and shoulders kayak gitulah. Jadi kayak ini head, sini shoulder, head, mungkin di sini ngeform lagi di 0,5, jadi baru naik lagi seperti itu. Oke, jadi itu buat tipis-tipisnya aja nih luar ya. Nah, mungkin aneh akan breakdown ke dalamnya lebih lagi. Oke, mungkin gue akan update harian uh, tentang si Bitcoin ini ya. Sekalian biar gue gak males, gue kadang males ya. Jadi gak mau analisis deep banget ke Bitcoin. Jadi oke. Okay. Kalau kita lihat di liquidity heatmap ini banyak banget liquidity jelas di sini. Gue ngomong gimana ya? Ini kalau misalkan Bitcoin pumping kayak gini, ini bakal gak berhenti ya, naiknya bakal drastis. Karena ini orang-orang banyak nge-short ya. Jadi otomatis kalau ke liquidate posisi mereka kan kalau misalkan short kan jadi buy gitu ya. Jadi kalau ini ke liquidate harganya jadi makin naik ini. Mungkin sampai sini. Kita nggak ada yang tahu tapi oke, kita lanjut ke daily-nya. Ya gue nggak perlu bahas itu tadi ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, intinya ini ada banyak liquidity. Tepat banget di Monday High yang gue taruh di sini. Jadi sekitaran area sini lah. Ini agak atasan mungkin 2300 ya. Sekitar di sini ada liquidity pool. Kalian bisa lihat di sini ini ada banyak liquidity kan. Gak sampai 300 sih. Tapi ya, oke, 200-an. Dan kalau kita lihat lebih dalam di 24 jam, ini di Binance mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi di sini banyak liquidity juga di sini, di bawahnya. Dan bahkan kalau lihat di Bybit, walaupun jumlah lebih kecil, tapi ini lebih kelihatan gitu. Bahwa banyak sell side liquidations di bawah, pada ngantri dan numpuk. Di sekitar 65, 651, kita tandain dulu aja 65, 61, 65, 651. Oke, sekitar sini lah ya. 65, 6. Oke. Di sekitar sini.
Ada liquidity pool. Di sini juga ada di 64 di 65 lah. Sekitar harga 65 juga ada. Ini wajib di note. Sini juga ada. Ini biar gampang kita ngeliatnya ya. Sini juga ada 637 tepat di low sini di konsolidasinya. Kita akan keluar time frame mungkin buat nyari. Oke. Terakhir di sekitar sini. Quack asoy. Oke. Mungkin ini agak sedikit ribet tapi untuk sekarang gue mungkin lebih prefer bahwa ini kan kita ada mungkin kalau misalkan kita mau ngalong kan ini kan breaking market structure kan. Break dan ini kita tembus di 0,5-nya beda sama yang di sini ini nggak tembus 0,5 jadi kemungkinan bakal retest seperti ini kan kita ekspektasi seperti itu naik naik dan seperti yang kita expect juga kita maunya head and shoulder pattern apa lah gitu lah kan ini shoulder head mungkin shouldernya bakal form di sini juga. Oke, jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini di bener-bener di Monday high-nya nih di harga paling tinggi pas hari Senin minggu ini banyak liquidity numpuk dan bahkan di atas range ini juga banyak liquidity numpuk juga. Dan di sini ada dalam-dalamnya ini mulai interesting ini. Karena kita ini konsolidasi doang di sekitar sini. Oke, mungkin gua akan masuk ke dalam order flow sedikit. Sama satu lagi ini ada FVG kalau kalian lihat ya. Jadi mungkin bias gua akan seperti ini. Hup, take liquidity ini dan mungkin gua pengen ini naik. Seperti itu ya guys. Kalian lihat di time frame 4 jam juga di sini ada liquidity ya. Jadi ini liquidity di sini kebuatnya atau ke tempatnya ini benar-benar pas banget di FVG ini 4 jam ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kira-kira kayak gini kalau FVG ini nahan, menurut gua kita akan take liquidity pool di bawah duluan. Nah, kalau misalnya tembus ke atas, mungkin seperti ini, baru turun lagi. Atau enggak mungkin keluar dari range, kita knock out. Knock out, nggak ada yang tahu. Oke, kita masuk ke segi order flow sedikit. Kita lihat hari ini mana hari ini hari ini. Oke, di sini agak interesting ya karena open interest jumlahnya orang banyak open trade nih makin turun. Sementara harganya cuma konsolidasi di sini. Tapi ini naik. Ini open interestnya turun ya. Tapi harga di sini tetap stay dan sampai akhirnya ini harga naik, open interest pun masih turun. Ini menurut gua agak menarik ya. Kalau kalian di ini net longs, artinya jumlah trade longs yang dibuat sama ini net shorts, jumlah trade shorts yang dibuat. Kalian bisa lihat di sini harga lagi konsolidasi. Ini kan harga lagi bottoming banget ya di BTC kalau kalian lihat nih. Jadi banyak kita tuh lagi di sini. Kita lagi di sini. Dan kalau kalian lihat di sini banyak trader yang agresif nge-short. Sampai ini net longsnya naik banget dan jumlah trade longnya turun dan net jumlah trade orang nge-shortnya ini makin naik ya. Tapi kalau kalian lihat ini open interestnya makin turun. Jadi ini banyak leverage ke wipe out ini. Makanya open interestnya turun. Kalau lihat di sini juga ini bukan ini salah. Di sini nih. Ini banyak trader ke liquidated nggak itu short, nggak itu long, nggak short, nggak long ya. Nah, di sini nih menurut gua menariknya nih. Open interest tetap turun. Net loss naik, oke, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi ini net shortnya turunnya drastis banget. Dan kalau kalian lihat
di mana ya? Di sekitar sini nih. Nah, ini banyak trader yang nge-short ini karena likuidasi. Tapi sebenarnya net long ini nggak terlalu naik gitu. Jadi price ini nggak terlalu di-push. Gara-gara net longsnya gitu. Tapi gara-gara orang ini yang futures futures nge-short ini pada kena likuidasi, akhirnya posisi mereka jadi buyback, makanya ini bisa naik. Ini agak interesting menurut gua. Dan kalau kalian lihat di sini ini, aduh duh, hup, kalian bisa di sini ya ini banyak trader kena likuidasi nih, yang short short nih kena likuidasi di sini. Banyak kena likuidasi nih yang di sini. Nah sampai sekarang makanya ini open interest belum ada naik sama sekali gitu. Bukannya a little bit concern tapi arahnya belum, yang powernya ini belum terlalu kelihatan. Net loss ini masih rendah, flat-flat aja. Masih flat-flat aja dari kemarin semenjak bahkan pas naik pun masih flat. Masih flat-flat aja dari sini nih. Padahal harga naik. Shortnya turun, posisinya kena likuidasi, jadi buyback makanya price naik. Nah, kalau kita lihat ini kenapa manta ini? Kita lihat BTC ya. Ini map ini layarnya agak-agak kecil ya, tapi ini mulai bagus ya karena spot ngelit. Jadi yang ngelit price harga untuk naik ini akhirnya bukan futures lagi guys, bukan orang-orang futures futures trading trading ini. Akhirnya spot ini nembus makanya nih. Kemarin-kemarin tuh makanya kurang sehat ya ini karena ini perpnya masih dominan gitu. Yang nuntun harga naik nih masih orang futures rata-rata nih. Akhirnya ini crossing dan akhirnya spot mulai buying di sini. Tapi orang yang trading trading ini kayaknya lagi pada take profit kayaknya guys. Makanya kalau kalian lihat di sini net shortnya makin turun dan open interestnya juga makin turun ya, dan orang yang futures kayak orang pokoknya orang yang futuresnya makin berkurang guys, seperti ya guys. Oke, kita mungkin lanjut ke sini. Nah, jadi currently seperti itu ya. Kenaikan Bitcoin ini benar-benar bisa dibilang sehat lah untuk sekarang lah. Karena spotnya leading, tapi mungkin untuk dari arahnya seperti yang gue bilang ini kalau tembus FVG-nya mungkin ini naik ke atas dulu, ini bakal kejadian ya kayaknya nih. Bakal tembus dulu, mungkin ngetek liquidity di atas, baru turun ke bawah. Jadi seperti itulah guys. Simpelnya gue pengennya kayak gini lah. Gue pakai patokan pattern aja lah. Pokoknya ini kan shoulder, head, shoulder dah gitu aja nih. Gue pengen ini nge-form di sini naik dah gitu aja lah. Untuk sekarang seperti itu. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak terduga dan kita malah turun balik ya, mungkin kita akan ambil liquidity ini dulu. Gue malas bahasnya ini terlalu panjang anjing. Uh, Oke, jadi intinya seperti itu ya. Uh, Kalau misalkan tiba-tiba, wah, Black Swan ya udah mungkin kita akan naik sini. Tapi who knows, kita lihat mungkin ini kita akan bahas nanti lah ya. Masih jauh juga nih, masih banyak pekerjaan yang butuh dikerjakan dulu guys ini. Oke, jadi seperti itulah. Tapi kalau misalkan kita ke sini nih, yep, tapi kita nggak ngebuat kelemahan atau gimana dalam price action mungkin ini bakal naik. Dan menurut gue naiknya akan bakal masif karena ini kalau lihat dari liquidity hit the map, ini benar-benar banyak banget ini orang-orang mungkin pada nge-short apa gimana, masih gila kayaknya ya. Ini menurut gua kalau misalkan kita naik ya ngeliquidate di sini, sip, benda ini habis ini. Orang-orang yang sorting-sorting ini posisinya jadi buyback dan akhirnya jadi fuel, jadi kayak bensin untuk kita naik. Zer, possibly mungkin ke sini maksimal menurut gua ke 71.000 atau enggak ke 70.000 lah. Kita lihat aja. Altcoin juga looks healthy di sini.
udah mulai-mulai recovery walaupun nggak terlalu gimana. Itu nanti lagi juga lah. Intinya Bitcoin seperti itu ya guys. Kalau kesini ya naik kesini liquidity pool, kesini turun dulu, baru lanjut ke sini. Oke, sekian terima kasih. Capek.